mestinya ketiga partai ini memang ambil tonggak perubahan perlawanan terhadap kekuasaan politik saat ini. Jadi Anies itu adalah capres yang kalau menang jadi presiden, dia tidak melanjutkan IKN. Negara kita sedang luluh lantah pada soal ekonomi. Infrastruktur ini banyak mangkrak, mestinya dialokasikan pada bantuan sosial. Di tengah kemiskinan, di tengah pengangguran dan semacamnya. Ya, kami hanyalah bagaimana bekerja ya untuk, karena kami relawannya Mas Anies, fokus ya bagaimana meningkatkan popularitas, elektabilitas Mas Anies. Mudah-mudahan kerja-kerja kami ini kemudian berkontribusi terhadap teman-teman partai. Arahannya ya tetap juga akan sangat mendukung pada partai-partai yang mendukung Mas Anies. Prinsip kami adalah apapun makanannya, minumannya teh manis. Siapapun wakilnya, yang penting Anies presidennya. Bapak Anies Baswedan, intelektual, punya kemampuan komunikasi yang luar biasa. Apalagi ya Mas Anies, pengalaman wawasan globalnya juga sangat baik karena beliau punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik sekali. Kami sering sharing forum di forum-forum luar negeri. Iya. Sebentar lagi nih kita bicara bareng sama-sama diundang di Singapura untuk bicara di forum Regional Outlook. Jadi setiap awal tahun ada sebuah think tank di sana, think tank besar di Singapura, akan mengundang tokoh-tokoh di Southeast Asia dan negara Asia Tenggara dan untuk mendengarkan apa sih pandangan mereka gitu tentang negaranya masing-masing. Saya kebetulan ikut diundang bareng Mas Anies nih, satu panel nanti. Ini jalan terang, ya, jalan kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk menuju perubahan dan perbaikan. Jadi kalau dibilang koalisi ini kemudian mandek di Cawapres itu sebenarnya tidak tepat, karena memang saat ini tim koalisi dari PKS, Demokrat, Nasdem ini memang sedang merumuskan bukan hanya di kandidasi capres-cawapres, tetapi tentang banyak hal, ya, banyak hal yang kemudian nanti menjadi jalan perjuangan kita untuk memenangkan suara rakyat. Kalau melihat iman politiknya, mestinya ketiga partai ini sangat mudah untuk deklarasi. PKS, Demokrat, dan Nasdem, ini kan semangatnya sama. Satu, ingin melawan dominasi kekuatan politik Jokowi dan PDIP. Itu tidak bisa dibantah. Yang kedua, tinggal bersepakat soal bagaimana persepsi yang disampaikan kepada publik soal poros perubahan itu. Ada sebuah tawaran Khofifah Indar Parawansa atau Zeni Wahid. Ini sebuah usulan dari sebagian elit partai. Apakah ini sebuah solusi atau tetap tidak akan masuk deal dalam koalisi perubahan? Apakah ini sebuah solusi dari kebutuhan itu atau menjadi beban baru dan mungkinkah akan meraih kemenangan kalau terjadi? Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Yang dikedepankan bagaimana bisa kemudian memenangkan suara rakyat. Jadi tiba pada yang sisi rasional dan prosesnya fair, win-win. Win-win itu artinya tidak mungkin dong ada satu partai, dua partai, kemudian rekan kita, sahabat kita, saudara kita, dia dirugikan. Kemudian bagaimana apa yang kita dapatkan, apa yang kita berikan. Tidak mungkin juga kita akan, nih partai kami silakan. Karena ini membicarakan mengenai bagaimana nasib bangsa ke depan. Nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan sampai kemarin belum dibuka ke publik. Kendati demikian, sejumlah kalangan menyebut dua nama yang paling berpeluang menjadi pendamping Anies, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Keduanya dianggap memiliki potensi untuk mengatrol elektabilitas Anies.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Dia mengatakan, sebelumnya muncul 3 nama kandidat cawapres Anies, yaitu AHY, Hovifah, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan alias Aher. Setelah itu mengerucut menjadi 1 nama. Menurut Ujang, 1 nama tersebut antara AHY dan Hovifah. Aher kayaknya tidak masuk karena dari sisi elektabilitas tidak muncul terangnya kepada Jawapos kemarin. Nama AHY menguat karena dia merupakan Ketua Umum Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Namun kata Ujang, ada pula sisi kelemahannya, yaitu AHY tidak berasal dari Nahdlatul Ulama atau NU. Karena itu, akan susah mendulang suara dari basis massa Islam tradisional yang jumlah pemilihnya cukup besar. Anies AHY bisa meraup basis pemilih Islam modern dan perkotaan. Selain itu, AHY akan berhadapan dengan kepentingan PKS yang tidak terakomodasi. Tentu Partai Demokrat harus memberikan kompensasi kepada PKS. Sedangkan Hovifah memiliki peluang menjadi pendamping Anies karena merupakan tokoh eksternal yang berasal dari NU, sehingga dinilai bisa mendulang suara dari kalangan Islam tradisional. Kalau dicawapreskan, Hovifah kuat, tuturnya. Jadi Anies Hovifah akan menjadi pasangan yang mewakili kelompok modern dan tradisional. Hovifah juga Gubernur Jawa Timur, provinsi yang berpenduduk sangat besar. Jadi suara Anies akan kuat di Jawa Timur. Apalagi tokoh Hovifah merupakan tokoh perempuan sehingga bisa menggait pemilih perempuan. Namun ada catatan dari sosok Hovifah, yakni lawan politik mereka akan memanfaatkan isu bansos untuk menyerang dan memperlemah sosok Hovifah. Mereka akan menggoreng isu itu untuk menyerang Hovifah, paparnya. Selain itu, lanjut dosen Universitas Al-Azhar Indonesia tersebut, dirinya pernah mendengar bahwa Hovifah bisa menjadi cawapres jika mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo. Tentu hal itu tidak mudah, sebab selama ini Jokowi berseberangan dengan Anies. Ketua DPP Nasdem Charles Mekiansyah juga belum bersedia membuka nama cawapres yang akan mendampingi Anies. Walaupun sudah diputuskan 1 nama, pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Anies yang mendapatkan mandat sebagai capres. Sementara itu, PDIP masih terus menggalang kekuatan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Selain PPP dan Partai Hanura,